Sao mấy gặp lần đầu mà đời mình quay quay. Anh ơi anh à, anh có bùa gì mà lại làm em yêu vậy. Baby baby, đừng nói từ đầu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, mahasiswa semester 6 dari Pogja Salut Kabupaten Kediri, UPBJJ UT Malang. Di sini kami akan melakukan video praktikum IPA di SD yang berjudul Jenis dan Bentuk Gelombang, di mana nantinya kami akan melakukan percobaan jenis-jenis gelombang. Anggota kelompok kami terdiri dari Gita Kartika Febiana dengan NIM 8588745549. Saya Hani Putri Miranda dengan NIM 8588738. Saya Sri Wisyarini, NIM 8773222703. Saya Ruri Rahayu Arinta, NIM 88588771118. Saya Francisca Novena Altani dengan NIM 858872336. Saya Meva Aulia dengan NIM 858873357. Saya Elisa Riviantini Deasari dengan NIM 858873056. Yang pertama, kami akan melakukan percobaan gelombang transversal. Langkah pertama, kami rentangkan selingki pada permukaan yang datar, kemudian salah satu ujung selingki dipegang tetap, sedangkan ujung lainnya dipegang untuk memberikan usikan. Berikutnya, ujung selingki digerakkan dengan cepat ke kiri dan ke kanan. Terlihat akibat usikan tersebut, gelombang merambat sepanjang selingki menuju ujung yang lain. Gelombang yang terbentuk menunjukkan adanya perpindahan energi dari sumber getaran ke seluruh bagian selingki. Usikan kemudian diberikan secara berulang-ulang agar gelombang dapat diamati dengan lebih jelas. Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa bagian-bagian selingki bergetar ke kiri dan ke kanan, sedangkan gelombang merambat sepanjang selingki menuju ujung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa arah getaran medium tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Oleh karena itu, gelombang yang terbentuk merupakan gelombang transversal. Untuk memperjelas pengamatan gerak medium, sebuah karet gelang dipasang pada bagian tengah selingki sebagai penanda. Setelah itu, ujung selingki kembali kami gerakkan berulang-ulang. Ketika gelombang merambat, karet gelang tampak bergerak ke kiri dan ke kanan mengikuti getaran selingki. Namun, karet gelang tidak berpindah tempat secara permanen bersama gelombang. Pengamatan ini menunjukkan bahwa yang merambat pada gelombang adalah energi, sedangkan medium hanya bergetar di sekitar posisi keseimbangannya. Energi tersebut berasal dari usikan yang diberikan pada ujung selingki. Selanjutnya, percobaan diulangi dengan menggunakan tambang sebagai pengganti selingki. Tambang direntangkan dan diberi usikan dengan cara yang sama. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa gelombang juga dapat merambat pada kabel listrik. Arah getaran medium tetap tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, sehingga gelombang yang terbentuk juga termasuk gelombang transversal. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada bentuk dan kecepatan rambat gelombang yang dipengaruhi oleh sifat medium yang digunakan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Selain itu, gelombang dapat membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan medium secara keseluruhan. Untuk percobaan berikutnya, kami akan melakukan percobaan jenis gelombang longitudinal menggunakan selingki dan juga tali tambang. Langkah pertama, selingki kami rentangkan dan salah satu ujungnya dibuat tetap. Ujung yang lain kemudian digerakkan maju dan mundur secara berulang-ulang searah dengan panjang selingki. Akibat usikan tersebut terbentuk rapatan dan renggangan yang merambat sepanjang selingki.
Rapatan merupakan bagian selimki yang lilitannya saling berdekatan, sedangkan renggangan merupakan bagian yang lilitannya saling berjauhan. Dari pengamatan, terlihat bahwa arah getar selimki sejajar dengan arah rambat gelombang. Oleh karena itu, gelombang yang terbentuk merupakan gelombang longitudinal. Untuk memperjelas pengamatan gerak medium, sebuah karet gelang dipasang pada bagian tengah selimki. Ketika gelombang merambat, karet gelang tampak bergerak maju dan mundur mengikuti getaran selimki, namun tidak berpindah tempat secara permanen. Hal ini menunjukkan bahwa merambat adalah energi gelombang, sedangkan medium hanya bergetar di sekitar posisi keseimbangannya. Selanjutnya, percobaan juga kami lakukan menggunakan tambang yang telah dipasang karet gelang pada bagian tengahnya sebagai penanda. Tambang akan direntangkan, kemudian salah satu ujungnya digerakkan ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang. Terlihat gelombang merambat sepanjang tambang menuju ujung lainnya. Karet gelang pada tambang ikut bergerak naik turun mengikuti getaran medium, tetapi tidak berpindah tempat secara permanen bersama gelombang. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa arah getar medium terjadi ke atas dan ke bawah, sedangkan arah rambat gelombang sepanjang tambang. Dengan demikian, arah getar medium tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang, sehingga gelombang yang terbentuk merupakan gelombang transversal. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal memiliki arah getaran yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Sedangkan gelombang longitudinal memiliki arah getar yang sejajar dengan arah rambat gelombang. Pengamatan menggunakan karet gelang menunjukkan bahwa medium hanya bergetar di tempat, sementara energi gelombang merambat sepanjang medium. Dengan demikian, percobaan ini berhasil menunjukkan perbedaan karakteristik gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sekian video praktikum IPA di SD dari kelompok 6. Kami ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.